Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi rekan-rekan pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Lia, sebagai pembawa acara pada pagi hari ini yang penuh dengan manfaat, yaitu pada pengajian virtual Mutiara Haramain setiap hari Kamis pukul 9 pagi di kantor PT An-Namiroh Travel Indo. Dan tentu saja sudah hadir bersama saya, Haji Yusuf Nurdian CLC, yang akan memberikan ilmu dan pencerahannya untuk kita semuanya. Selamat pagi Ustaz. Selamat pagi. Pripun kabarnya? Alhamdulillah. Baik, sehat. Saya juga mengajak rekan-rekan semuanya untuk bisa berpartisipasi dengan kita semuanya. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan atau masukan, bisa di media sosial kami di PT An-Namiroh Travel Indo, dan pertanyaan yang akan kami jawab di sesi akhir acara. Baik, memasuki langsung saja ya Ustaz, masuk ke tema pada pagi hari ini, yakni perbaikilah sholat maka hidupmu akan lebih baik. Kepada beliau, monggo diaturkan Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sebelum kita lanjutkan dalam perbincangan kali ini, marilah kita berkirim, bertawasul kepada baginda Rasulullah, para sahabat, para aulia dan guru-guru kita. Semoga kita mendapatkan keberkahan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sahabati ajma'in wa ashabihi minal anbiya wal mursalin wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa ila jami'i a'immati al-batil mujtahidin wa muqallidin fiddin wa jami'i asatidina wa masyayikhina wa mu'allimina fiddin wa sallallahu jami'i man fi mu'assasati An-Namiroh Travel Indo. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada para alim ulama, para habaib yang selalu kita taati, kepada pimpinan PT An-Namiroh Travel Indo yang selalu saya hormati, Ibunya Jawharoh yang selalu saya hormati, dan keluarga besar An-Namiroh serta staf yang selalu saya hormati. Tak lupa yang berbahagia jamaah PT An-Namiroh Travel Indo dimanapun kita berada, para jamaah yang dirahmati Allah. Pada kesempatan pagi ini, alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan nikmat yang agung berupa nikmat iman dan Islam. Semoga nikmat ini kita berharap memohon kepada Allah agar nikmat yang agung ini berupa iman dan Islam ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang mengantarkan kita menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
Para jamaah PT An-Namira Travelindo dimanapun berada yang saya hormati, pada kesempatan kali ini tema pembahasan kita adalah perbaikilah sholat maka hidupmu akan lebih baik. Para jamaah yang dirahmati Allah, mengutip dari kalam dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Nashaikhud Diniyah wal Imaniyah, betapa pentingnya sholat. Sholat ini Rasulullah bersabda, sholat ini yang artinya sholat itu adalah pembeda antara orang yang muslim dan non muslim, pembeda antara orang yang mukmin dan orang yang kafir. Jadi yang membedakan manusia di sisi Allah itu adalah kalau orang Islam adalah sholatnya. Jadi banyak kesamaan manusia antara yang mukmin dan tidak mukmin, atau bahkan persamaan manusia dengan hewan. Itu banyak. Kita yang muslim dengan yang non muslim, kalau pagi kita bangun tidur, kita sama bangun tidur. Kalau pagi kita sarapan pagi, kemudian orang selain Islam juga sarapan pagi, menjalankan aktivitas, ya, menjalankan aktivitas. Kita dengan hewan itu hampir sama, tetapi apa yang membedakan kita dengan hewan? Kita punya hidung, hewan punya hidung. Ya. Kita punya kaki, hewan punya kaki. Kalaupun manusia itu punya kaki, ternyata hewan pun punya kaki dan larinya lebih cepat daripada lebih cepat daripada manusia. Umpama kita punya kekuatan, badan kuat, itu kita masih kalah kuat dengan kebo. Apa yang membedakan di situ? Kalau persamaannya dengan hewan, kalau perbedaan dengan hewan, maka manusia ini dibedakan karena memiliki akal. Ini Allah yang memberikan, dan inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Lah, perbedaan antara yang mukmin dengan yang bukan mukmin, yang muslim dengan yang non muslim adalah hanya dari sholat. Kalau subuh kita mendengarkan apa? As-sholatu khairun minan naum. Sholat itu lebih baik, lebih utama daripada tidur. Mengapa di adzan subuh itu seperti itu? Karena apa? Karena kalau tidur itu adalah kebutuhan jasmani, ya, kebutuhan jasmani, dan yang dipenuhi adalah keinginan kita, rasa enaknya kita, syahwat enaknya kita ketika tidur. Tapi kenapa sholat itu khairun minan naum? Karena sholat itu adalah kebutuhan jiwa kita, bukan kebutuhan jasmani, kebutuhan jiwa, yang mana sholat itu adalah penghadapan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, bedanya orang kafir non muslim dengan Islam adalah hanya dari sholat. Kok ono wong muslim, ono wong ngaku muslim tapi gak sholat, gak ada bedanya dengan orang yang kafir. Gak ada bedanya dengan orang yang kafir. Makanya sholat ini betul-betul menjadi sampai hadis as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang atau cagak daripada agama. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami mengatakan dalam kutipannya dalam kitab Nashaikhud Diniyah wal Imaniyah, beliau mengatakan, menuliskan
Inna sholata imaduddin wa ajallu mabanil Islam al-khamsi ba'da syahadatain. Sholat itu adalah tiang dari agama. Bayangno umpama orang Islam ini ada orang Islam tapi tidak ada orang sholat. Bagaimana Islam itu nanti akan bisa lestari tanpa adanya orang sing sholat? Ya, jadi sholat adalah tiang agama. Wa ajallu mabanil Islamil khamsi ba'da syahadatain. Dan sholat ini adalah bangunan paling utama dalam rukun Islam daripada setelah dua kalimat syahadat. Jadi pondasi pertama orang Islam itu pertama syahadat, dan yang kedua adalah dalam kitab beliau ajallu mabanil Islam, itu adalah bangunan paling besar, paling agung dalam sebuah bangunan agama Islam. Jadi sampai diibaratkan bangunan paling besar, ya, paling agung dalam fondasi Islam setelah syahadat. Ya betul, setelah syahadat. Orang itu kalau sudah menyatakan dalam diri bahwa syahadat tiada Tuhan selain Allah, maka untuk menjaga keimanan itu, menunjukkan keimanan itu sampai akhir hayat, sampai bertemu dengan Allah, maka menjaga, melestarikannya adalah dengan sholat. Itu betapa pentingnya sholat. Wa mahalluha minad dini mahallur ra'si minal jasad. Sampai diumpamakan, jikalau anggota tubuh manusia, maka sholat adalah kepala, bagian kepala. Jadi bagian kepala. Fakama annahu la hayata liman la ra'sa lahu, maka tidak ada kehidupan, tidak bisa hidup jikalau manusia anggota tubuh ini tidak memiliki kepala. Manusia masih bisa hidup, tapi jika tidak memiliki kepala, manusia akan mati. Begitu juga, ya, syahadat itu anggota tubuh. Jikalau kepalanya berupa sholat itu tidak ada, Islam itu adalah berupa tubuh, ya, berupa tubuh. Jikalau sholat itu tidak didirikan, maka seperti halnya badan yang tanpa, maka Islam ini akan kehilangan ruh Islamnya, maka akan kehilangan kehidupan Islamnya. Jadi la dina liman la sholata, sampai menganggap jadi orang yang gak sholat iku padha karo wong sing gak duwe agama. Maka kita berdoa kepada Allah semoga kita menjadi orang yang bisa menjaga sholat kita seperti itu. Allah berfirman, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat 5 waktu kalian dan sholat asar, wa sholatil wusta, dan sholat asar, ya, tengah hari. Mengapa di sini kok lebih ayatnya Allah lebih spesifik pada sholatul wusta, yakni sholat asar, dalam ayat surat Al-Baqarah ini, wa qumu qanitin, dan lakukanlah sholat dengan cara khusyuk. Mengapa di sini kok ada wassalatil wusta? Dalam keterangan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, di situ dijelaskan karena sholat ini adalah sholat asar ini, di situ ada keutamaan yang lebih daripada sholat-sholat yang lain. Karena pada sholat asar ini turunlah sholat syiddatul khauf. Sholat syiddatul khauf adalah sholat ketika peperangan. Pada suatu kesempatan Rasulullah sahabatnya itu berperang, ya, kemudian
ketika sholat zuhur itu masih dalam keadaan belum berperang, masih siap-siap di barisan belum berperang. Kemudian pas tengah-tengah perang itu saking menjaganya sholat, ya, para sahabat Rasulullah dan para sahabat saking menjaganya sholat, akhirnya apa? Turunlah malaikat Jibril membawa wahyu untuk melaksanakan sholat ketika perang. Jadi sholat pas perang itu ada caranya tersendiri. Ya, inilah di waktu asar inilah, di waktu asar. Jadi apa itu namanya turunnya wahyu untuk perintah sholat, ya, di waktu perintah sholat ketika peperangan, waktu itu adalah waktu asar. Jadi intinya adalah tidak ada alasan apapun sepanjang manusia itu masih memiliki akal, ya, maka kewajiban sholat itu tetap ada. Jadi di sini dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dikatakan as-salatu allati la yasa'u ahadan minal muslimina tarku syai'in minha fi halin minal ahwal madama yaqil. Jadi tidak ada kelonggaran bagi setiap, ya, orang muslim untuk meninggalkan sholat, terutama 5 waktu. Fi halin minal ahwal, setiap keadaan, madama yaqil, sepanjang dia masih memiliki akal. Jadi sholat kalau dalam ayatnya fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan, sampai pentingnya sholat Allah itu diteruskan dalam sebuah ayat surat Al-Baqarah, jikalau engkau dalam keadaan yang mencekam, yakni dalam keadaan berperang, maka sholatlah berjalan kaki, rukbanan, atau sholat dalam keadaan menunggang kuda, sampai seperti itu. Nah, jadi ada di dalam bab fikih tertentu yang menjelaskan tentang bagaimana tata cara melaksanakan sholat di dalam peperangan. Seperti saking pentingnya sholat. Jadi apalagi kita lagi sehat seperti ini, sehat, loro, kalaupun tidak bisa berdiri bisa duduk, kalaupun tidak bisa duduk dengan berbaring menghadap. Tata caranya itu jadi ada derajatnya. Kalau tidak berdiri duduk, kalau nggak kuat duduk turun miring, kepalanya turun miring ke kanan, menghadap ke kiblat. Jadi kepala kita berada di utara, kaki di selatan menghadap kiblat. Jika tidak bisa seperti itu, ada derajat di bawahnya, yaitu tidur terlentang, kakinya menghadap ke barat, kemudian kepalanya di timur, kemudian belakangnya ini ditambahi bantal, biar kepala itu bisa menghadap ke kiblat. Nah, apabila tidak bisa seperti itu, maka yuk cari bisa melakukan sholat. Ini bagi orang-orang yang betul-betul sakit, yuk cari. Nah, kalaupun tidak bisa seperti itu, sholat di dalam hati, sepanjang akal ini masih sadar, walaupun mata tidak bisa terbuka karena sakit, maka sholat itu sholat ambek hati gak iso ya bisa sholat hati jadi wis mati, wong wis mati. Itu betapa pentingnya sholat. Para jamaah PT Anamil Traveling yang saya hormati, Rasulullah itu pernah ditanya salah satu sahabat yang kurang lebih seperti ini. Ya Rasulullah, jika aku melakukan sholat 5 waktu sesuai perintah Allah, dan kemudian aku
berpuasa Ramadan 30 hari seperti yang diperintahkan Allah, dan aku melaksanakan zakat jika hartaku sampai pada nisabnya, dan jika aku melaksanakan haji jika aku mampu aku melaksanakannya, maka aku akan dapat ridha Allah, maka akan aku bisa masuk surga Allah, kata Rasulullah. Nah, tidak lebih, kata Rasulullah, tidak lebih. Sudah, setelah itu salah satu sahabat ini pulang, karena Rasulullah menjawab tidak lebih dan menjawab mengiyakan dari pertanyaan, karena memang tuntutan manusia itu adalah rukun Islam. Rukun Islam pertama rukun iman, ya bagaimana kita melakukan sholat kalau gak iman dulu kepada Allah. Rukun iman ada 6, itu harus iman ditanamkan dalam jiwa dan raga. Kemudian rukun Islam itu yang ada 5, ini tidak semuanya orang muslim ini melakukannya. Syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima haji. Mungkin sing akeh orang itu hanya melakukan syahadat dan sholat. Zakat itu kalau sampai pada nisabnya. Nah, nisabnya itu ada nisab dagang, ada nisab. Nisab itu adalah batas wajib mengeluarkan zakat. Orang itu harus mengeluarkan zakat. Ada dagang, ada pertanian, ada pegawai, ada banyak. Kemudian ini tidak semuanya. Kita ini tidak semuanya terkena wajib zakat sebelum harta kita mencapai, penghasilan kita mencapai nisab. Puasa Ramadan, nah ini harus. Jadi kita ini hanya lakukan biasanya syahadat, itu jelas lah, kecil syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, ya. Haji ini apabila mampu. Jadi rukun Islam itu umumnya manusia, umumnya orang muslim itu hanya melakukan syahadat, sholat dan puasa Ramadan. Loh, 5 itu loh gak jangkep. Lah kok pas puasa Ramadan justru malah tidak berpuasa. Makanya sahabat bertanya, apabila aku melakukan itu semua yang rukun Islam ini tadi, umpama zakat ya gak mampu, haji juga gak mampu, hanya melakukan syahadat, sholat dan puasa Ramadan, tanya sahabat, apakah aku dapat ridha Allah? Iya. Nah, apakah kalian masuk surga Allah? Iya. Nah, seperti itu. Jadi intinya apa dari kisah sahabat yang bertanya kepada Rasulullah? Jadi intinya adalah tuntutan yang paling besar adalah kepada orang muslim adalah apa? Melaksanakan rukun Islam, tidak lebih, itu pun jika mampu semua. Jadi dari apa itu sebuah cerita sahabat ini tadi, apakah kita mau gak melakukan sholat duha, gak tahajud, gak nambah apa itu jenis zikir-zikir, gak nambah apa namanya itikaf, gak nambah sholat hajat, gak nambah istighfar, gak nambah amal-amalan yang lain, apakah mendapatkan ridha Allah? Iya, karena batas dari Rasulullah itu tadi pertanyaan sahabat, cukup sholat tok, mari sholat, gak nambah sholat sunnah, gak nambah, cukup sholat 5 waktu. Jadi tidak ada tuntutan untuk melaksanakan sholat sunnah. Para pemirsa jangan diartikan gak usah sholat sunnah, jangan diartikan seperti itu loh ya. Jangan diartikan seperti itu. Untuk memenuhi kita sebagai hamba, dan seorang hamba ini diciptakan Allah,
ya, di situ ada kewajiban terhadap hamba, kita hanya melakukan apa yang paling penting, yaitu syahadat, sholat, zakat, lek mampu, puasa, haji lek mampu. Jadi wong Islam iki pokoke intine adalah apa? Menjaga sholat. Insya Allah sudah dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tentang sholat. Lah, sesuai dengan tema, para pemirsa PTA Al-Amirah yang saya hormati, sesuai dengan tema, perbaikilah sholatmu, ya, maka hidupmu akan lebih baik. Terutama adalah sholat 5 waktu. Karena Syekh Abdul Hasan Asy'adili itu dalam sebuah kalam mutiaranya itu mengatakan, bukan maaf, Hasan Al-Basri, salah satu aulia Hasan Al-Basri itu mengatakan, idza hanat alaika sholatuka faman ladzi ya'izzu alaika. Jikalau engkau meremehkan sholatmu, faman ladzi ya'izzu alaika, maka apa yang engkau banggakan pada dirimu? Lek awakmu belum meremehkan sembahyang, terus awakmu banggano apa? Awakmu dhewe wis mau banggano apa? Dilanjutkan lagi oleh Syekh Hasan Al-Basri, biqadri ma tata'addalu sholatuka tata'addalu hayatuka. Ya. Ini diperhatikan. Sekira sholatmu itu baik, tata'addalu hayatuka, maka hidupmu akan baik pula. Lek sholatmu itu baik, betul-betul kamu jaga, maka kehidupanmu juga akan baik. Alam ta'lam anna sholata iktaronat bil falah. Tidakkah engkau tahu sesungguhnya sholat itu disertai dengan kebahagiaan. Bil falah bahasanya. Makanya sing jenenge adzan iku hayyalas shalah, hayyal falah. Hayyal shalah mari kita menunaikan. Nah, kalau hayyal falah mari kita menuju kemenangan atau kebahagiaan. Iku wis diomongno, wis dinekno setiap kali ada. Falah itu kemenangan atau kebahagiaan. Lah, diteruskan lagi oleh kalamnya Syekh Hasan Al-Basri, fa kaifa tatlubu minallah. Bagaimana engkau meminta kepada Allah atas apa ya, petunjuknya, atas anugerahnya. Wa anta lahiqahu ghairu mujib. Sedangkan engkau menghadap kepada Allah, meminta pada Allah, tapi engkau orang yang tidak melaksanakan perintahnya. Jaluk ning Gusti Allah, tapi salate bolong-bolong. Tapi salate gelek ngremehno. Ya, termasuk salah satu ngremehno adalah banyak yang terjadi. Pas wayahe mantenan. Pas ketika biyodo. Apa biyodo iki, Pak? Rewan manten. Terutama perempuan. Wis dirias, wis dibraeni niku sawe ya. Acarane manten jam 10. Jam 10 tamune durung teko, manten sing lanang durung teko. Ngenteni kurung adzan zuhur. Allahu Akbar. Ya kan? Wis zuhur. Marun dadakno manten teko mari durung sembarang dhuwur, kate wudu eman make up-nya kadang wis eman make up wis kadung ayu make upan maneh wis ndak mungkin tambah dilono sing maesi
Akhirnya sampai asar duhur ditinggal jawaban ini wis kok digabung ambek asar. Padahal menjamak sholat itu kan ono syarate. Apakah mergo biyodo iku akhirnya diperbolehkan menjamak sholat? Tidak. Orang yang menjamak sholat itu boleh sholat itu dijamak ketika sakit, bepergian jauh, ataupun hujan. Contoh hujan, sholat maghrib nang masjid. Dadane katene mulai udan tawur imam itu saya sholat sembahyang isya maneh. Ayo langsung sholat isya di dalam waktu maghrib, itu tidak apa-apa. Tapi kalau ninggal jamak sholat zuhur dengan asar, bahkan lek mantenan iku gak kober sampai maghrib. Dadi zuhur asar gara-gara apa? Gara-gara ning ape eman diwudoni. Lho iki dosa, ya dosa pol. Dosa gede pol. Jadi masalah sholat ya. Jadi itu tadi. Bagaimana kata dari Syekh Hasan Al-Basri, bagaimana engkau meminta anugerah kepada Allah sedangkan engkau tidak melaksanakan perintahnya. Kemudian diteruskan, Allahumma ja'alna mimman yuqimus shalah fi waqtiha. Semoga kita ini dijadikan Allah selalu bisa melaksanakan sholat pada waktunya. Pada waktunya itu tidak pas Ramadan langsung sholat, tidak. Zuhur sampai asar itu jam 12 sampai katakan jam 3, ada 3 jam. Kita harus melaksanakan sholat di tengah-tengah waktu itu. Maghrib sampai isya setengah 6 sampai jam itu ya, di waktu itu kita harus melaksanakan sholat maghrib. Kemudian diteruskan oleh Syekh Hasan Al-Basri, man ta'awwada ala ta'khiris sholat, sapa wonge siapa saja sing kebiasaan mengakhirno sholat, laki-laki maupun perempuan, fal yatahayya, maka bersiap-siaplah. Bersiap-siap apa? Litakhiri fi kulli umuri hayatiha. Bersiap-siaplah keterlambatan dalam seluruh aspek kehidupan. Terlambat apa mawon? Zawajud. Satu zawajud, rapi-rapi. Sama ini rapi, Mbak. Alhamdulillah. Anaknya? Dereng masih. Oh, insyaallah. Bentar lagi. Terlambat rapi nikah. Kedua, wazifatun. Terlambat mendapatkan pekerjaan. Kemudian wadurriyatun, terlambat oleh momongan. Nanti pembahasannya beda lagi antara ujian apakah ini balasan dari Allah. Kemudian afiyatun, ya, afiyatun itu kesehatan, ya, kalau nafas. Kemudian takammulatun, kemampuan, kemapanan. Ibu nopo terlambat. Sing terakhir adalah taufikun, petunjuk dari Allah. Jadi barang siapa yang terbiasa mengakhirkan sholat, maka bersiap-siaplah keterlambatan di seluruh aspek kehidupannya, dari sisi pernikahan, dari sisi pekerjaan, dari sisi memiliki keturunan, dari sisi kesehatan, dari sisi kemampuan, kemudian yang paling menakutkan adalah dari sisi taufik atau petunjuk dari Allah, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus betul-betul menjaga sholat kita, terutama sholat yang 5 waktu. Ya, jadi di sini pembahasan kita tidak membahas tentang sholat sunnah, karena sholat sunnah itu bonus dari Allah. Jikalau kita bisa melaksanakan itu, maka lebih baik.
lebih baik. Yang terpenting adalah sholat 5 waktu. Ya Allah, sholat itu Rasulullah dawuh juga menjadi syifa. As-sholatu syifaun, sholat itu sebagai obat. Ya, jadi sholat itu obat. Lah, termasuk salah satu Rasulullah itu merasakan kesedihan yang sangat ketika Amul Huzni, yaitu tahun kesusahan. Dinamakan tahun kesusahan karena dalam satu tahun ini Rasulullah ditinggal sedo istrinya yang pertama Khadijah, kemudian ditinggal sedo pamannya Abu Thalib. Lah, saking susahnya seperti itu, jadi berawal dari susah yang sangat, akhirnya Allah memi'rajkan. Mi'raj itu naik ke langit, di mi'rajno, dijak lencet, nyenengno dine Kanjeng Nabi ketemu dengan Allah. Karena waktu itu kesedihan Rasulullah yang sangat di tahun itu karena kematian istrinya dan pamannya ini. Diangkat oleh Allah, dijak jalan-jalan, ya, diangkat ke langit bertemu Allah dan disangoni apa? Ketika Isra Mi'raj disangoni sholat. Ini jadi perintah sholat itu setelah Rasulullah Isra Mi'raj. Ya. Setelah Rasulullah Isra dan Mi'raj, karena Rasulullah memang susah gara-gara 2 hal penyebabnya. Karena sangat susah Isra Mi'raj, pulang disangoni perintah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Para jamaah yang dirahmati Allah, mungkin Mbak Lia. Mbak Lia, ada pertanyaan mungkin dari jamaah kita yang ada di luar tentang masalah sholat. Monggo. Sambung penjelasan dari ini. Sudah. Ya, bisa dilanjut nanti. Terus. Mungkin dari saya sendiri dulu, Ustaz. Monggo. Mendengar penjelasan dari jenengan tadi, ini kan sesuai dengan kehidupan masyarakat yang hajatan itu, Ustaz. Terus saya pernah mendengar katanya Ustaz, untuk pengantin perempuan itu diberikan kelonggaran untuk tidak melaksanakan sholat pada waktu kegiatan hajatan itu. Jadi pengalaman dari katanya ini, Ustaz, ketika saya menikah waktu itu, nggak apa-apa, dimaafkan nanti sholatnya dipending ketika kamu sudah longgar. Berikut, Ustaz. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Lia. Ini pengalaman sendiri. Jadi pernah ninggal sholat lah yang udah. Ya, alhamdulillah. Lah ini yang terjadi di masyarakat kita sering seperti itu. Jadi saya tidak pernah menemukan keterangan secara hukum syariat bahwa sholat itu boleh dijamak sebab dadi manten. Tidak ada. Loh, tapi dulu saya sudah melakukan itu ya dosa. Terus dosa itu apa? Lek dosa lakoni sholat gak dibaleni maneh. Karena sholat itu menghilangkan keburukan. Jadi kayak hadis Kanjeng Nabi, apa itu yang mana? Yang mana itu yang hadisnya itu jika setelah melakukan keburukan atau maksiat maka ikutilah dengan kebaikan. Jadi mari elek api ketemuan terus, ketemu lek iso engko akhirnya api begitu. Jadi kalau sudah dulu ya wis kita meminta maaf pada Allah dan tidak mengulangi lagi.
iki arek perawan-perawan iku Joko-Joko iku lek kadung nikah ya, kadung nikah wis kaya jahili sholat iku iso engko. Saya tidak pernah menemukan keterangan itu. Wong iku jare katanya. Paling katanya wong sing pawon iki lho. Jarine wong sing pawon-pawon iki paling. Mungkin ada lagi, kalau tidak saya teruskan. Ada lagi, saya persilahkan. Dilanjut dulu Ustaz. Mungkin kalau ada pertanyaan. Oh ya. Para jamaah bid'ah amirah yang saya hormati, tadi adalah keutamaan tentang bukan keutamaan, betapa pentingnya melaksanakan sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu itu adalah sebuah pondasi besar dalam agama Islam setelah 2 kalimat syahadat. Diperumpamakan dalam kutipan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, diperumpamakan sholat adalah kepala manusia. Jikalau seluruh tubuh ini tidak memiliki kepala, maka tidak ada kehidupan. Islam itu jika gak ono sing sholat, maka Islam itu juga tidak ada kehidupan. La dina liman la sholata, orang yang tidak sholat itu sama saja dengan orang yang tidak memiliki agama. Nanti itu dalam sebuah hadis, pertanyaan pertama di akhirat ketika hisab yang pertama kali ditanya adalah sholatmu biar ya Allah. Itu ya. Dan orang itu nanti kalau sudah di dalam kubur ya, maka yang paling ia rindukan adalah apa? Bersujud kepada Allah. Sujud. Itu tak. Jadi sampai dalam ayat Al-Quran itu dijelaskan orang yang mati, kalau sudah mati itu baru merasakan betapa berharganya ibadah kepada Allah, amal soleh kepada Allah. Ya. Dan sholat kita ini nanti akan dijadikan pertanggungjawaban juga di alam kubur. Seperti itu. Lah, di alam kubur itu Mbak Lia, itu sama seperti kesadaran kita pada saat ini di alam kubur. Maksudnya itu sekarang kan kita sadar, jenengan di hadapan kamera, kita membahas tentang tema ini, sadar kita, dan kita sadar sampai bawa pulpen, sampai memegang HP, saya juga bawa HP, saya bawa buku dan kitab. Kesadaran ini bukan kesadaran jasad kita, tapi apa? Kesadaran ini adalah kesadaran roh kita. Dan saya berbicara ini bukan badan saya yang bicara, tapi apa? Roh saya. Ini roh. Lah, roh ini nanti akan keluar dari tubuh ini. Jika tubuh ini sudah expired, rohnya Mbak Lia nanti akan keluar, dan roh jenengan ini yang sekarang ini jenengan mantu itu bukan tubuh jenengan, tapi roh jenengan. Lah, kesadaran sekarang ini ketika umur itu sudah umur tua dan meninggal, roh itu akan keluar dengan kesadaran yang seperti pada saat ini kita sadar, kayak umur. Makanya nanti kok manusia itu setelah meninggal dimasukkan ke dalam kubur, itu kesadarannya seperti saat kita ini. Dan ketika manusia itu sudah dimasukkan liang lahat, ya, masukkan liang lahat,
manusia itu akan merasakan ketakutan, yang mana ketakutan itu tidak pernah dia alami di dunia. Jadi wedi sing nawamen dan belum pernah dia rasakan selama hidup. Jadi ketika nanti kita mati, kesadaran kita itu kayak saiki, kayak waras. Jadi yang ngomong terus. Jadi ketika orang mati itu ditangisi oleh keluarganya. Anaknya nangis, melihat anaknya nangis, saudaranya nangis, suaminya nangis, istrinya nangis, semuanya nangis. Itu kita sadar kayak gini, loh, lah apa ini kok mati, kok nangis? Loh, lah apa ini anakku nangis? Loh, lah apa nangis aku? Seperti itu. Hanya badannya yang tidak terlihat dengan terlihat. Loh, iya. Jadi kesadaran itu ya saiki. Jadi jangan dikira saya atau Mbak Lia ini jangan dikira kesadaran kita ini adalah tubuh kita sing saiki nom. Ya dah. Iya. Jangan seperti itu. Ini adalah roh, dan roh ini kok metune padha sadari kaya awak dhewe. Mari nangis. Lah apa nangis? Bengok-bengok kan singku. Kemudian nopo iku melihat jasadnya ditutupi. Lah apa aku ditutupi? Kemudian diangkat didusi. Loh, lah apa aku didusi? Roh itu seperti itu perjalanannya. Ini saya cerita tentang perjalanan mati ya. Ingat sebagai pengingat. Iya, sebagai pengingat. Ingat kesadaran sekarang kita ini adalah nanti kesadaran roh, dan nanti akan bertemu kehidupan selanjutnya ya koyo sadar saiki awak dhewe dalam bentuk jasad. Loh, apa aku didusi? Apa aku ditutup? Loh, apa aku dikafani? Begitu. Jadi orang mati itu nggak sadar dulu. Mari itu digotong, dibawa nang kuburan. Loh, apa aku digotong? Cik kurang sadar. Akhirnya dimasukkan, ya, kerandanya diturunkan, dimasukkan ke dalam liang. Bengok-bengok itu nanti manusia itu bengok-bengok. Celuk-celuk sopo, celuk-celuk dulu deh. Emak, bapak, ibu, anakku, Mbak Lia, Pak Yosung, aku diapano seperti itu. Aku diapano. Dulu, dapat lagi pandang seperti itu. Jadi dia merasakan ketakutan yang sangat, yang mana ketakutan itu tidak pernah dia rasakan selama hidup. Nah, akhirnya datang setelah dipandang, datanglah dua malaikat datang. Kalau orang ini amalnya baik, sholatnya baik, perbuatannya baik, yang datang itu malaikat Basyar dan Basyir. Basyar Basyir itu bahagia dan membahagiakan. Ya, wonge rupane ganteng, tidak menakutkan. Tapi kalau yang mayit ini adalah orang yang banyak amal buruknya, pemane gak sholat, yang datang mungkar nakir. Iki sing welek ya, mungkar nakir itu menakutkan, takut dan menakutkan, seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, kesadaran kita saat ini ataupun para jamaah yang ada di rumah saat ini lagi makan, ya, lagi sarapan, kesadaran jenengan sarapan pada saat ini itu sama nanti kesadaran jenengan ketika di alam kubur. Setelah alam kubur, kesadaran saat ini itu nanti akan bertemu di mahsyar dan ada timbangan hisab, dan kesadaran saat ini nanti akan kita rasakan juga kesadaran ketika kita masuk neraka maupun masuk surga. Sedikit ini makanya, dan tadi saya ulangi lagi, pertanyaan pertama ketika hisab adalah bagaimana sholat.
Kita lanjut. Ini kita masih belum membahas tentang fikih. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, tentunya sholat itu akan bisa sempurna jikalau dibarengi dengan bersuci, ya, bersuci. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, at-tahuru miftahus sholat. Suci itu adalah kunci dari sholat. At-tahuru syatrul iman. Bersuci itu adalah sebagian daripada iman. Nah, ini sampai suatu saat dikutip dari kitab Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, annallaha ta'ala qala li Musa alaihissalam, Allah berfirman pada Nabi Musa, idza asobatka musibatun wa anta ala ghairi tahiratin. Jikalau engkau terkena musibah dan engkau dalam keadaan tidak memiliki wudu atau tidak suci, ya, fala talumanna illa nafsak, maka awakmu jangan apa bahasa Jawa niku, makane ojo ngarani sapa-sapa, iku ngono teko awakmu dhewe. Nah, ini betapa pentingnya sing jenenge wudu itu ya. Betapa pentingnya wudu sampai-sampai dalam sebuah hadis, silahul mu'min al-wudu. Jadi senjata dari orang yang mukmin adalah berwudu. Ini tadi dikatakan, jikalau engkau terkena musibah dan dalam keadaan engkau tidak memiliki wudu, tidak suci, maka jangan engkau ngarani liyane, iku teko awakmu dhewe. Ini bisa diambil kesimpulan bahwa selalu memiliki wudu ini adalah sebagai penjaga dari keselamatan. Jadi selalu memiliki wudu, ya. Kalau bisa tapi ya wudu, menjaga wudu itu sulit. Mari wudu kentut, mari wudu nyentuh suami, nyentuh istri kan batal juga. Banyak hal yang membatalkan. Tapi kalau orang itu kok selalu bisa menjaga wudunya, termasuk saya pernah dulu diceritain siapa ya, Jenderal Sudirman, ya, Jenderal Sudirman, ya. Jenderal Sudirman itu, ya, ketika melawan penjajah itu dikisahkan bahwa Jenderal Sudirman itu ketika berperang selalu menjaga wudunya, selalu menjaga wudu. Maka tadi disabdakan oleh Rasulullah, at-tahuru miftahus shalah. Bersuci, suci itu kunci daripada sholat. Suci itu bukan hanya dari badan, dari pakaian ataupun dari pakaian, dari tempat. Jadi suci badan, suci pakaian, suci tempat. Kalau suci badan itu terlepas suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil bersentuhan dengan lain jenis, termasuk suami istri, kemudian kentut ataupun pipis atau ngengek. Nah, itu hadas kecil, ya, hadas kecil yang mewajibkan wudu. Hadas besar adalah hadas besar itu yang mewajibkan mandi besar. Mewajibkan mandi besar apa ya? Suci dari haid setelah berhubungan suami istri, kemudian selesai nifas, ya, atau mimpi tapi menyebabkan mengeluarkan
sperma, baik laki-laki maupun perempuan. Ini yang dinamakan hadas kecil maupun hadas besar. Jadi definisi yang paling gampang, hadas kecil adalah sebuah hadas yang mewajibkan wudu, hadas besar adalah sebuah hadas yang mewajibkan mandi besar. Saya kira waktunya tidak mencukupi ya untuk penjelasan tentang sholat, dan insya Allah untuk keterangan selanjutnya masih tetap saja tentang sholat, ya, tentang sholat. Nanti akan minggu depan kita ceritakan tentang kisah-kisah tentang sholat, keutamaan yang berhubungan dengan sholat. Jadi ini masih diteruskan minggu yang selanjutnya. Demikian Mbak Lia. Mungkin ada pertanyaan, tinggal berapa menit? 5 menit. Mungkin lebih mau Ustaz? Boleh. Ini ada pertanyaan masuk dari Instagram Ustaz. Dari Aditya_Miliarto. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Misal kita di perjalanan dalam pulang kerja dan keadaan baju kita kotor lalu tiba waktu sholat, apakah kita boleh sholat pakai baju yang kotor atau dijamak? Terima kasih Ustaz. Ya, di perjalanan pakai baju yang kotor. Baju kotor itu belum tentu najis. Kotor karena debu itu tidak najis. Kotor karena kena cat itu tidak najis, ya kan? Ya. Kemudian kecuali kotor terkena perkara sing najis. Maka setiap muslim dimanapun berada memungkinkan sholat, maka harus berhenti untuk sholat. Ya. Jadi harus memahami definisi antara kotor dengan najis. Ada kotor, mungkin baju ini Mas Aditya tadi bajunya beberapa hari nggak ganti lah sehingga terlihat kotor, maka itu tidak menghalangi dia untuk melaksanakan sholat. Jadi harus sholat. Nah, salah kaprahnya kalau di Indonesia sholat iku kudu mbok masjid. Kalau di Arab tidak. Nah, solusi bagi Mas Aditya tadi menurut saya harus punya di tas itu bawa sarung sendiri, satu sarung untuk menjaga sholatnya. Lah, lek Arab sholat itu ning dalan-dalan. Jadi umpama di Indonesia ini, memang kita ini seharusnya menjaga sholat. Umpama kok krungu adzan, wudu saja di mana-mana. Pakai air wudu alkohol bisa, tidak harus berocok banyak. Wong wudu itu yang penting air itu bisa nempel pada kulit, tidak harus gembrocok. Kemudian beber karton ngadep kiblat. Itu kalau di Arab ya, di negara lain ya, Islam yang lain itu sholat tidak harus di musola ataupun di jalan-jalan. Tapi di Indonesia paling jadi aneh. Tapi itu harus harus kita tepis anggapan seperti itu. Kadang-kadang mungkin macet ya di Surabaya atau di Jakarta itu sangat macet. Tapi kalau memungkinkan melakukan sholat harus sholat. Jadi nanti kita harus mempelajari ya bagaimana ini najis yang boleh digunakan, nggak ada najis yang boleh ya untuk sholat ya. Jadi harus bisa membedakan antara kotor dengan najis seperti itu. Nah, seumpama melanjutkan dulu Ustaz, ragu-ragu orangnya ini Ustaz, antara kena najis atau kotor. Soalnya kan di perjalanan ketika pulang kerja kan nggak tahu gitu. Iya. Peribun itu. Ragu, iki kotor. Diyakini mana sih? Diyakini dulu. Iki tak kira, yakin itu begini, karena yakin itu akan menghilangkan keraguan. Ini secara hukum fikih itu ada kaidah fikihnya seperti itu. Jadi dahulukan keyakinan. Yakin iki mek kotor tok
aku selama gawe baju iki tadi tidak berhubungan dengan sampah-sampah ataupun telek ya, telek yang berhubungan dengan najis-najis. Yakinkan itu. Kalau sudah yakin, lakukan sholat. Kok hakikatnya itu kok jadi Allah padahal jadi malaikat itu najis, tapi yakinnya suci. Insya Allah dimaafu oleh Allah. Pokoknya intinya begini loh, ya. Intinya orang itu kalau sudah mengutamakan sholat, ya apa, mesti dia punya cara berusaha untuk melakukan sholat. Ya Allah jamnya ini, tidak tahu bagaimana caranya. Bu mampir nang warung, tanya yang punya warung, Bu, yuk butuh dalam sholat, baik dalam kopi, ya kan? Kemudian apa itu pinjam karton Indomie, dibeber ngadep kiblat, sholat. Ya, iki sing jenenge ya di Indonesia ini bicara. Tapi ini dilakukan baik sekali karena apa? Belani sing jenenge tiang agama yang berupa sholat. Sampun sudah jelas ya untuk Mas Aditya. Okay. Ini ada pertanyaan yang kedua, Ustaz. Enggak. Banyak di luar sana, apalagi orang awam tentang Islam menganggap sholat itu hanya sebagai penggugur kewajiban. Yeah. Bahkan mereka hanya sholat agar terhindar dari dosa dan neraka. Yeah. Misal tidak ada neraka dan dosa, apakah manusia masih melakukan sholat? Jadi apa sebenarnya arti sesungguhnya dari sholat itu sendiri, dan bagaimana kita menikmati sholat dan bisa menjadikan sholat itu sebagai kebutuhan? Oh, pertanyaannya ini sangat bagus sekali. Ya, kan banyak manusia itu begini. Memang dalam kajian tata krama kepada Allah, harusnya sholat yang sejati adalah hanya karena Allah, hanya karena perintah. Jadi sholat itu adalah, kita ini kalau dalam bahasa Indonesia dinamakan hamba. Hamba ya. Hamba itu kalau dalam bahasa Arabnya adalah abdul. Jadi intinya sholat itu bukan semata, memang di luar semata karena surga dan neraka. Kita ini sudah dinamakan Allah sebagai hamba. Jadi sholat kita ini adalah wujud penghambaan kita sejati kepada Allah. Dan itu nanti kalau di keterangan selanjutnya ada orang itu tingkatan-tingkatan. Orang awam itu sholatnya karena neraka, karena surga. Orang awam ada lagi. Itu nanti bisa kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi di atasnya lagi itu ada namanya muhib ya. Muhib itu sholat hanya karena cinta kepada Allah. Ada lagi di atasnya. Nah, ini pembahasannya bukan fikih lagi ya, bukan fikih lagi tapi tasawuf. Nah, nanti kita bahas insya Allah minggu depan tentang itu. Jadi orang awam itu yang kita sholat hanya menggugurkan kewajiban, itu bukan berarti dosa. Karena apa? Karena itu perintah Allah. Derajat awam, tetap sholat sah dan bagus Allah karena masih melakukan sholat sebagai wujud apa? Wujud kita ini hamba. Makanya sholat, puasa, zakat, amal soleh itu dinamakan satu jenenge ibadah. Ibadah itu dari kata abdun itu hamba. Nah, ibadah itu artinya penghambaan diri sejati hanya kepada Allah. Iku niati mulai ngelakoni ibadah yo akeh. Makanya jenenge ibadah. Makna ibadah itu apa? Penghambaan. Nah, jenenge hamba diperintah mbek jeragan ya nganut apa yang diperintah, meninggalkan apa yang pertanyaannya bagus sekali menurut saya. Ini lebih jauh, bukan hanya masalah fikih. Tapi saya ulangi lagi bahwa orang yang sholat hanya meninggalkan
apa itu, biar gugur kewajiban atau terhindar dari neraka masuk surga, itu masih bagus. Karena masih apa? Nah, penghambaan diri, merasa dia hamba, melakukan perintah Allah. Tapi ada yang lebih tinggi di sisi Allah daripada orang tadi, yang ibadahnya hanya cinta pada Allah. Itu nanti ada pembahasannya sendiri. Jadi PR ya, nanti minggu depan kita bertemu tentang masalah itu ya, masalah itu. Kalau ada pertanyaan para jamaah PT Anamiro Travelindo, kita akan bertemu seminggu lagi. Kalaupun ada pertanyaan tentang apapun bisa dikirim ke media sosial atau media sosialnya PT Anamiro. Nanti biar dikirim ke saya pertanyaan-pertanyaan itu, apapun pertanyaannya. Kalau bisa saya jawab, kalaupun tidak nanti akan saya buat PR. Nanti jawabannya akan saya sampaikan ketika pertemuan minggu depan. Jadi ada waktu 1 minggu, bisa dikirim ke media sosialnya PT Anamiro Travelindo. Saya kira cukup, Mbak Dia. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Alhamdulillah, insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Ustadz atas kehadirannya dan untuk rekan-rekan yang sudah berkenan meluangkan waktunya bersama kami. Jangan lupa untuk rekan-rekan yang terlambat atau belum sempat mengikuti kajian kami pada pagi hari ini, bisa melihat kembali tayangan ulang di media sosial kami di PT Anamiro Travelindo, bisa melalui IG kami di Anamiro, bisa melalui Facebook kami di Anamiro Umroh, atau channel YouTube kami di Anamiro Travelindo. Jangan lupa serta rekan-rekan jangan sampai terlewatkan pengajian virtual selanjutnya karena masih ada kajian menarik lainnya yang tentunya dengan tema yang sangat menarik serta memberikan manfaat untuk kita semuanya. Mungkin sekian dari saya sebagai pembawa acara. Saya mohon maaf jika banyak salah kata. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Semoga kita dapat bertemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.